Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan tentang negara dan Pancasila dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti, MPD. Sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anjar Susanti dengan nomor NIM 29021500012 dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus. Negara Indonesia. Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Pengucapan bahasa Indonesia atau hanya Republik Indonesia atau disingkat dengan RI adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara dengan populasi mencapai 270.917 jiwa pada tahun 2020. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia yang negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan menganut lebih dari 230 juta jiwa. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah dan presiden yang dipilih secara langsung. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik, dengan Papua Nugini dan Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar, India. Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan yang penting sejak abad ke-7, yaitu sejak berdirinya Kerajaan Sriwijaya, sebuah kemaharajaan Hindu-Buddha yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya ini menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India, juga dengan bangsa Arab. Kerajaan-kerajaan beragama Hindu dan atau Buddha mulai tumbuh pada awal abad ke-4 hingga abad ke-13 Masehi, diikuti para pedagang dan ulama dari Jazirah Arab yang membawa agama Indonesia Islam, terutama sekitar abad ke-8 hingga abad ke-16, serta kedatangan bangsa Eropa pada akhir abad ke-15 yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjajahan samudra. Setelah berada di bawah penjajahan Belanda selama hampir 3 abad, Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia Kedua. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Selanjutnya, Indonesia mendapat berbagai tantangan dan persoalan berat, mulai dari seiringnya terjadi bencana alam, praktik korupsi yang masif, konflik sosial, gerakan parasitisme, proses demokrasi, dan periode pembangunan. Perubahan dan perkembangan sosial ekonomi politik, serta modernisasi yang pesat bagi ke Indonesia ini. Dari Sabang di ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa atau ras, Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi, yakni Mongoloid, Selatan, Austronesia, dan Melanesia, di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Secara lebih spesifik, suku bangsa Jawa adalah suku bangsa terbesar yang populasi mencapai 42% dari seluruh penduduk Indonesia. Semboyan nasional Indonesia Bhinneka Tunggal Ika atau biasa kita sebut dengan berbeda-beda namun tetap satu.
bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan negara. Selain memiliki populasi penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Sejarah perumusan Pancasila. Pada tahun 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberikan istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin berkata, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata yang mengandung dua macam arti, yaitu panca artinya lima dan sila artinya batu sendi, alas, atau dasar. Sedangkan menurut huruf Dewanagari sila yang artinya peraturan, tingkah laku yang penting atau baik atau senonoh. Dari kata sila ini dapat dalam bahasa Indonesia menjadi susila, yang artinya tingkah laku yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berada, tumbuh, dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dulu kala. Oleh karena keluhuran dan sifat nilai-nilai Pancasila tersebut, dia merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam hidup masyarakat pendukungnya, yaitu masyarakat Indonesia. Dengan begitu, kedudukan nilai-nilai Pancasila merupakan ukuran dari buruk baiknya atau benar salahnya sikap warga negara secara nasional. Dengan kata lain, nilai Pancasila merupakan tolak ukur penyaring atau alat penimbang bagi semua nilai yang ada, baik dari dalam maupun dari luar. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nilai-nilainya telah diimplementasikan dan mereka pada jiwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Proses perumusan Pancasila secara formal dilakukan dengan sidang BPUPKI pertama, sidang Panitia 9, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan sebagai dasar filsafat maupun ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada tahun 1947, Insinyur Soekarno mempublikasikan bahwa pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebagai Undang-Undang Dasar 1945, berlaku kembali sebagai konstitusi di Indonesia sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan negara Republik Indonesia bermuat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinamakan dengan Pancasila. Adapun tata urutan dan kerumusan Pancasila yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Basis Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa dan puncaknya adalah keadilan sosial yang merupakan tujuan dari 4 sila yang lainnya, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sila ketuhanan yang Maha Esa memuat dimensi vertikal dari kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Sedangkan sila-sila lainnya memuat dimensi horizontal dari 3 segi kehidupan nasional itu keterkaitan erat antara dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam Pancasila adalah bahwa dimensi horizontal itu sesungguhnya adalah juga dalam kerangka dimensi vertikal, karena dimensi horizontal dan dimensi vertikal ditentukan oleh hakikat Tuhan. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar falsafah atau filosofi masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, Pancasila juga bisa disebut sebagai identitas bangsa Indonesia yang memiliki lambang burung Garuda. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan pada 1 Juni diterapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila sebagai keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, tanggal tersebut dipilih sebagai Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul Lahirnya Pancasila. Pancasila juga digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, lebih tepatnya bentuk ringkasan yang ada di dalam ringkasan dari Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, di mana setiap sila berisi tentang tujuan negara Indonesia yang sesungguhnya. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. 1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945. 3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4. Menjadi sumber semangat bagi UUD 1945. 5. Mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan perintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Peranan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia ialah sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat. 2. Pancasila sebagai dasar filsafat atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa dijajah oleh negara asing, sebagai pondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial. Yang terakhir, ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik. 4. Pancasila sebagai dasar, yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada. Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa mempunyai makna sebagai berikut, yaitu 1. Pengakuan eksistensi Tuhan yang Maha Esa. 2. Negara mengakui keberadaan agama yang berketuhanan dan membebaskan penduduk untuk memilih agamanya. Yang ketiga, negara menjamin penduduk untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Yang keempat, kehidupan sosial berlangsung dengan terjaganya kehidupan beragama. Yang kelima, toleransi antar pemeluk agama terjaga. Yang keenam, negara hadir ketika timbul konflik antar agama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna sebagai berikut. 1. Setiap manusia Indonesia mengakui dan menghormati adanya martabat manusia lain. 2. Memanusiakan manusia dan melihat manusia lain sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan dalam berhubungan dengan manusia lain. 4. Menerapkan perilaku yang beradab dan sopan santun dalam berhubungan sosial. 3. Persatuan Indonesia memiliki makna sebagai berikut. 1. Setiap manusia Indonesia cinta tanah airnya. 2. Memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. 3. Bersikap dan bertindak dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Anti rasis dan anti diskriminasi. 5. Menunjung
tinggi rasa persaudaraan setanah air. 6. Kemanapun kaki melangkah, dimanapun tubuh berada, jiwanya tetap merah putih. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Memiliki makna sebagai berikut. 1. Bersikap pro-dialog, pro-musyawarah, dan pro-demokrasi. 2. Anti kekerasan dalam menyelesaikan masalah atau konflik. 3. Mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. 4. Selalu mengambil kebijaksanaan di atas persengketaan atau perbedaan pendapat. 5. Musyawarah dilandasi dengan kejujuran bersama. Dan yang terakhir yaitu 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna sebagai berikut. 1. Pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan berorientasi pada pengurangan kesenjangan masyarakat. 3. Redistribusi kekayaan secara adil kepada masyarakat banyak. 4. Negara berpihak pada mayoritas rakyat jelata yang lemah dan melindungi setiap warga negara untuk mendapat penghidupan yang layak. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sila-sila Pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa dan negara sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa tanpa menonjol satu atau beberapa sila saja. Hal ini silih berganti bisa terjadi pada setiap sila dalam peristiwa-peristiwa lain. Menurut sifat tantangan bahaya yang dihadapi bangsa dan negara, tetapi bila masyarakat pulih kembali menjadi stabil, kembalilah sila-sila Pancasila atau kembali ke dalam gerak lingkarannya yang serasi dan seimbang. Dari kalimat di atas, telah diketahui bahwa Pancasila sangat berperan untuk keutuhan negara. Dengan kelima sila tersebut, kehidupan masyarakat akan lebih terarah. Peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. 1. Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyaknya perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat. 2. Pancasila sebagai dasar filsafat atau pandangan hidup, berbangsa, dan bernegara. 3. Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, serta setelah peristiwa dijajah oleh negara asing sebagai pondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial. Yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi masyarakat negara yang baik. 4. Pancasila sebagai dasar, yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada. Pancasila menjadi identitas bagi bangsa negara Indonesia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.